setiap nas maksudnya setiap nusus syar'iyah, baik itu berupa ayat-ayat Al-Quran maupun berupa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila makna zahirnya itu mengindikasikan seolah-olah memiliki makna tasbih, memiliki makna tasbih, artinya makna zahirnya seolah-olah menunjukkan bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluknya, awilhu, maka takwilkanlah ayat atau hadis tersebut, awfawid, atau serahkanlah maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinilah keyakinan tanzih. Tanzih kebalikan dari tasbih, artinya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluknya. Salatullah, salamullah, alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada nazam yang ke-40. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin, lan utawi saben-saben nas, awhama kang nuduhaken apa kullu nas kang seolah-olah nuduhaken at-tashbiha ing tasbih, nyerupaaken Allah kelawan makhluke, awilhu, mongko nakwila sapa sira ing kullu nassin, aw fawid, utawa masrahna sapa sira maring Allah, warum, lan nejo sapa sira tanziha ing tanzih, nyucikaken Allah saking nyerupani makhluk. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita berbicara tentang masalah ayat-ayat atau sifat-sifat yang mutasyabihat. Syekh Ibrahim Al-Laqani, muallif kitab ini, mengatakan bahwa setiap nas maksudnya setiap nusus syar'iyah, baik itu berupa ayat-ayat Al-Quran maupun berupa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila makna zahirnya itu mengindikasikan seolah-olah memiliki makna tasbih, memiliki makna tasbih, artinya makna zahirnya seolah-olah menunjukkan bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluknya, awilhu, maka takwilkanlah ayat atau hadis tersebut, awfawid, atau serahkanlah maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinilah keyakinan tanzih. Tanzih kebalikan dari tasbih, artinya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita pahami bahwasanya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikelompokkan menjadi dua. Allah Subhanahu wa ta'ala
menjelaskan di dalam Al-Qur'an, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat. Di antara ayat Al-Qur'an itu terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab, yang mana ayat-ayat muhkamat itu menjadi induk daripada Al-Qur'an. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain, yang kedua dari ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Hadirin rahimakumullah. Apa pengertian ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat? Para ulama telah menjelaskan tentang masalah ini, mengatakan bahwa ayat muhkamat adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang dari segi bahasa tentu yang dimaksud bahasa Arab, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang dari segi bahasa itu hanya memiliki satu makna saja, sehingga petunjuknya sudah jelas. Petunjuk dari ayat itu sudah jelas. Kenapa? Karena memang hanya memiliki satu makna dalam bahasa Arab. Berarti ayat ini dipahami sesuai dengan maknanya yang hanya satu itu. Ini namanya ayat muhkamat. Saya ulangi lagi. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang dari segi bahasa itu hanya memiliki satu makna saja. Sehingga petunjuk atau petunjuk dari ayat itu sudah jelas, yaitu maknanya. Maknanya yang satu, yang dari segi bahasa memang hanya itu maknanya. Sehingga di sini tidak perlu ada pentakwilan karena memang sudah jelas petunjuk ayat tersebut, yaitu sesuai dengan maknanya dalam bahasa yang hanya satu saja. Kalau satu kan sudah jelas, ya kan? Namanya saja hanya satu, nggak ada pilihan yang lain. Beda dengan kalau ada 2, 3, 4, kan membingungkan yang mana. Tetapi jika satu, maka itu sudah jelas. Maknanya hanya satu saja, berarti makna ayat itu ya makna tersebut. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Ayat laisa kamitslihi syai' ini ayat adalah contoh dari ayat muhkamat. Ayat ini hanya dari sisi bahasa hanya memiliki satu makna, yaitu bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala baik dari satu segi maupun semua segi. Enggak memiliki makna selain itu. Maka ayat ini dipahami hanya dengan makna itu, tidak dengan makna yang lainnya. Kenapa? Karena memang maknanya hanya satu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Makhluknya tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Udah. Ini namanya apa? Ayat muhkamat. Memahaminya mudah, yaitu dengan makna yang ada yang hanya satu itu saja. Tidak bisa dipahami dengan pemahaman yang lainnya. Apabila seseorang memahaminya dengan pemahaman yang lainnya, maka dipastikan bahwa pemahaman dia adalah pemahaman yang menyimpang dari kebenaran. Kalau ada orang memahami laisa kamitslihi syai', misalnya dengan pemahaman
yang bukan pemahaman tanzih, pemahaman pensucian Allah dari menyerupai makhluknya, maka pemahaman dia, penafsiran dia adalah penafsiran yang batil, penafsiran yang dhal, penafsiran yang sesat, menyesatkan, penyimpangan, merupakan penyimpangan dari sebuah penafsiran. Karena apa? Wong maknanya cuma satu, kok dipahami dengan makna selain maknanya? Berarti ini sebuah penyimpangan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dan perlu diperhatikan, dalam ayat tadi disebutkan bahwa hunna ummul kitabi, bahwa ayat-ayat muhkamat adalah induk daripada Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, bagian yang kedua dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa artinya mutasyabihat? Kebalikan dari ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang dari segi bahasa. Jadi dipandang dari mana? Dari sisi bahasa. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka dipahami, harus dipahami juga berlandaskan bahasa Arab, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Nah, mutasyabihat dan muhkamat ini juga dipandang dari sisi bahasa. Mutasyabihat adalah ayat-ayat Al-Quran yang dari segi bahasa dia memiliki lebih dari satu makna. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 15, bisa 20, dan seterusnya. Nah, dari sisi bahasa Arab, kata itu memang memiliki makna double, makna ganda, lebih dari satu. Maka yang seperti ini, ayat yang seperti ini disebut mutasyabihat. Berarti petunjuknya belum jelas. Kita yang membacanya, petunjuk dari ayat ini belum jelas. Yang mana yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat ini? Apakah makna yang pertama? Apakah makna yang kedua? Apakah makna yang ketiga? Apakah makna yang keempat? Dan seterusnya dari makna-makna kata itu dalam bahasa Arab. Bisa dipahami? Ini definisi ayat mutasyabihat. Jadi dipandang dari apa? Dari sisi bahasa Arab. Dan memang bahasa Arab itu seperti itu. Bukan hanya bahasa Arab, bahasa selain Arab itu juga demikian. Tetapi bahasa Arab lebih dari bahasa yang lainnya. Dari sisi makna dalam bahasa Arab, satu kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki 50 makna. Hanya satu kata saja. Contoh ayat mutasyabihat itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Istawa, kata istawa ini bahasa Arab. Istawa dalam bahasa Arab itu maknanya ada 15. Maknanya ada berapa? 15 makna. Istawa itu bisa berarti jalasa, duduk. Istawa itu juga bisa berarti istaqarra, bersemayam. Istawa itu juga bisa berarti sempurna. Istawa itu juga bisa berarti matang. Matang itu masak. Istawa juga bisa berarti lurus. Istawa juga bisa berarti
berlabuh dan seterusnya. Banyak. Artinya itu sampai 15 arti. Hanya satu kata saja, istawa. Ketika orang Arab misalnya dia mengatakan istawa al-qamaru, artinya bukan bulan itu telah duduk, tetapi istawa al-qamaru artinya bulan itu telah menjadi sempurna, artinya shara badran, menjadi purnama. Itu makna istawa al-qamaru. Kalau ada orang Arab kemudian dia mengatakan istawat al-faqihatu, istawat al-faqihatu. Al-faqihah apa artinya? Buah. Istawat al-faqihatu artinya bukan buah itu telah duduk. Masa buah duduk? Istawat al-faqihatu artinya buah itu telah matang, sudah layak untuk kita makan. Itu namanya istawat al-faqihatu. Kalau ada imam mau sholat, imam mengatakan istawu sufufakum, istawu sufufakum. Itu artinya bukan duduklah kalian, bukan artinya begitu. Masa mau sholat duduk? Tetapi istawu sufufakum artinya luruskan barisannya, luruskan. Jadi bahasa Arab itu begitu, satu kata bisa memiliki lebih dari satu makna. Contohnya adalah kata istawa ini memiliki sampai 15 makna. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, maka maknanya yang mana? Dari sekian makna itu. Istawa dalam bahasa Arab juga berarti qahara, menguasai. Juga bisa berarti istaula. Istawa juga bisa berarti hafidha, menjaga. Istawa juga bisa berarti abqa, menetapkan. Dan seterusnya. Dari sekian makna yang 15 ini, manakah makna yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa? Nah, inilah yang disebut dengan apa? Ayat mutasyabihat. Demikian juga ayat-ayat yang lain, itu banyak di antara ayat-ayat tersebut yang mutasyabihat, yang dari sisi bahasa memiliki lebih dari satu makna. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tajri bi'ayunina. Kita tahu dalam bahasa Arab ain memiliki tidak hanya satu makna. Ainun bisa berarti mata, ini ainun, mata. Seperti yang kalian hafal dalam mufradat, ainun artinya mata. Ainun juga bisa berarti jasus, yaitu mata-mata. Bukan mata saja tetapi mata-mata. Ainun juga bisa berarti mamba alma, yaitu sumber air. Yakhrujul ma minal ain, artinya dari sumber air. Itu juga ainun dalam bahasa Arab. Itu menunjukkan apa? Bahwa kata ain dalam bahasa Arab memiliki lebih dari satu makna. Jika kata itu ada di dalam Al-Quran, berarti ayat itu, ayat yang di situ ada kata ain, itu adalah mutasyabihat. Karena memiliki lebih dari satu makna. Maka firman Allah, tajri bi'ayunina, itu adalah ayat mutasyabihat. Bisa difahami? Nah, ini tentang definisi, agar kita bisa memahami apa yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat dan apa yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat.
Sebagaimana muhkamat dan mutasyabihat ini ada di dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tadi, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Muhkamat dan mutasyabihat juga ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ada dalam perkataan kita sehari-hari. Hadis-hadis Rasulullah menggunakan bahasa Arab, maka di situ juga ada muhkamat mutasyabihat. Sebagaimana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka di situ ada muhkamat mutasyabihat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat, maka cara memahaminya seperti yang tadi kita sampaikan, yaitu cukup dengan menggunakan makna yang ada dari ayat tersebut. Udah, maknanya cuma satu, ya dipahami satu itu. Jangan dimaknai ganda. Jangan dimaknai dengan makna yang lain. Kalau kamu memaknainya dengan selain makna yang ada dari ayat itu, kamu telah melakukan penyimpangan makna. Kamu telah menafsirkan ayat ini tidak sesuai dengan maknanya yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, ayat mutasyabihat. Bagaimana cara memahami ayat mutasyabihat? Nah, disinilah yang dijelaskan oleh muallif dalam kitab ini. Ayat-ayat mutasyabihat, jika ayat-ayat mutasyabihat, jika makna zahirnya mengindikasikan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyerupai makhluknya, maka awilhu, maka takwilkanlah. Tadi ayat-ayat mutasyabihat, makna zahirnya, apa makna zahir itu? Makna zahir itu al-makna al-mutabadir. Apa al-makna al-mutabadir? Yaitu makna yang pertama kali dipahami ketika kata itu disebut. Itu namanya al-makna al-mutabadir, atau makna pertama dari sebuah kata. Ketika saya misalnya menyebut ainun, apa yang kamu pahami? Mata, anggota badan. Itu namanya makna zahir. Ketika saya menyebut yadun, apa makna pertama yang kalian pahami? Ini, tangan, anggota badan. Ini namanya makna zahir. Ketika saya menyebut wajhun, apa yang kamu pahami pertama? Muka ini. Maka ini namanya makna zahir. Ketika saya menyebut misalnya saqun, maka apa yang pertama kamu pahami? Betis. Nah, betis anggota badan. Nah, inilah yang disebut dengan makna zahir. Ketika saya menyebut misalnya istawa, apa makna pertama yang dipahami? Yaitu bersemayam atau duduk. Ini namanya makna zahir. Nah, tentu ini bagi orang yang belajar bahasa Arab, kalau enggak ya enggak ada satupun yang dimaknai, yang dipahami dari kata tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu ya, apa itu makna zahir? Jadi apabila sebuah ayat mutasyabihat, dia memiliki lebih dari satu makna. Kemudian makna zahirnya, makna pertama dari kata itu, mengindikasikan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala itu serupa dengan makhluk. Ini tentu bertentangan dengan ayat muhkamat. Tentu bertentangan dengan ayat muhkamat.
ayat muhkamat tadi menegaskan laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Itu dijelaskan dalam ayat muhkamat. Kemudian ada ayat mutasyabihat, makna zahirnya bertentangan dengan ayat muhkamat. Karena makna zahirnya menunjukkan seolah-olah Allah itu serupa dengan makhluk. Ayat muhkamat menegaskan tanzih, Allah maha suci dari menyerupai makhluk, laisa kamitslihi syai'. Sementara makna zahir dari ayat mutasyabihat menunjukkan tasbih, bahwa Allah serupa dengan makhluk. Ada pertentangan makna antara makna ayat muhkamat dengan makna zahir dari ayat mutasyabihat. Maka bagaimana cara memahami ayat yang seperti itu? Karena kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak saling bertentangan. Ayat-ayat Al-Quran itu yata'adad, yataqawwa, saling menguatkan, saling mendukung, tidaklah yatanaqad, tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiksi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, maka tidak mungkin kalamnya bertentangan satu dengan yang lain. Maka apabila ada ayat mutasyabihat, makna zahirnya, makna pertama dari ayat tersebut menunjukkan seolah-olah bertentangan dengan ayat muhkamat, menunjukkan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, maka muallif rahimahullah menunjukkan dua cara dalam memahaminya. Yang pertama adalah awilhu, dan yang kedua adalah aufawwid. Aufawwid. Di sini ada istilah awilhu, artinya takwil. Takwillah ayat tersebut. Yang kedua fawwid, artinya serahkanlah maknanya kepada Allah. Ada dua. Yang pertama namanya takwil, yang kedua namanya tafwidun. Tafwid. Hadirin rahimakumullah. Cara pertama adalah dengan takwil. Meskipun sebenarnya sebagian ulama seperti guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau juga memasukkan tafwid itu sebagai bagian dari takwil. Sebagai bagian dari takwil. Hanya saja beliau menyebutnya dengan istilah takwil ijmali. Jadi itu lebih mudah kita memahaminya. Bahwa satu-satunya cara, berarti kalau kita tafwid nanti kita sebut sebagai bagian dari takwil, maka kita katakan satu-satunya cara. Satu-satunya, nggak ada duanya. Satu-satunya cara untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat yang makna zahirnya menunjukkan seolah-olah Allah serupa dengan makhluk adalah takwil. Itu satu-satunya cara. Lalu apa takwil itu? Takwil artinya adalah sarfun nassi al-zahirihi. Memalingkan makna nas dari makna zahirnya. Memalingkan. Apa artinya memalingkan? Ya memalingkan begini. Ini makna zahirnya, dipalingkan ke sini berarti tidak dipakai makna zahirnya. Memalingkan nas dari makna zahirnya. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, tidak memakai makna zahirnya. Itu namanya takwil. Jadi kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, makna zahirnya Allah itu duduk di atas arsy, maka makna zahir ini enggak dipakai. Makna ini tidak dipakai. Itu namanya takwil.
tidak dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Ketika tidak dimaknai dengan makna zahirnya, berarti kamu telah mentakwil. Bisa difahami? Ketika kita tidak menggunakan makna zahir tadi, makna yang pertama. Makna pertama yang mengindikasikan tasbih tidak kita pakai, maka itu artinya kita telah mentakwil, telah melakukan takwil. Paham? Nah, takwil ini ada dua macam. Takwil ada dua macam. Kalau di sini diistilahkan dengan hal yang berbeda, tetapi intinya sama, hanya cara menjelaskannya saja. Yang pertama namanya takwil ijmali, yang di sini disebut dengan tafwid. Dan yang kedua adalah takwil tafsiliyun, takwil secara rinci, takwil tafsili. Nah, bagaimana takwil ijmali atau tafwid itu? Takwil ijmali adalah memalingkan makna ayat dari makna zahirnya tanpa menentukan makna tertentu. Jadi di sini ada tanpa menentukan maknanya. Pokoknya maknanya bukan makna zahirnya. Udah itu saja. Lah, yang mana makna dari ayat itu diserahkan kepada Allah, sehingga disebut sebagai tafwid. Udah, enggak kita tentukan maknanya apa. Apakah maknanya hafidha, apakah maknanya qahara, apakah maknanya abqa. Tidak kita tentukan. Yang jelas maknanya bukan duduk, maknanya bukan bersemayam. Jadi ketika dia mendapati ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kemudian dia mengatakan, oh ini maknanya bukan duduk, ini maknanya bukan bersemayam, bukan makna zahirnya. Lalu apa maknanya? Allahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah maknanya. Yang mana dari sekian 15 makna itu yang menjadi makna dari ayat itu? Kita serahkan maknanya kepada Allah. Kita tidak tentukan maknanya apa. Nah, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, amantu bima jaa'a 'anillahi ala muradillah wa amantu bima jaa'a an rasulillahi ala muradi rasulillah. Aku beriman dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah, dan aku beriman dengan apa yang datang dari Nabi sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Rasulullah. Udah, begitu saja. Itu namanya tafwid. Maknanya sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak tentukan makna yang mana, tetapi yang pasti dia bukan makna zahirnya. Ketika dia mengatakan bukan makna zahir yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat ini, maka dia telah mentakwil. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan makna zahir. Nah, disebut ijmali karena dia tidak menentukan makna. Sehingga disebut ijmali, global. Yang penting bukan makna zahir. Adapun maknanya dia tidak menentukannya. Seperti yang dikatakan juga oleh Al-Imam Malik bin Anas ketika bicara tentang Ar-Rahmanu, ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Beliau mengatakan istawa kama wasafa nafsahu bila kaif. Bila kaifin. Artinya Allah itu istawa sebagaimana Allah mensifati dirinya di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tetapi bila kaif. Bila kaif apa artinya? Istawa di situ bukan sifat makhluk, artinya dia bukan duduk dan juga bukan bersemayam.
Tapi beliau tidak menentukan makna tertentu dari kata istawa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu namanya apa? Ta'wil ijmaliyun atau yang disebut dengan tafwid. Ta'wil ijmali atau yang disebut dengan tafwid. Di sini dibahasakan au fawwid. Artinya menggunakan metode tafwid atau ta'wil ijmali. Metode tafwid atau ta'wil ijmali ini dipakai oleh kebanyakan para ulama salaf. Dipakai oleh kebanyakan para ulama salaf. Sedangkan kebanyakan para ulama khalaf itu menggunakan menggunakan metode yang kedua, yaitu takwil tafsili, yang dalam kitab ini disebut dengan istilah takwil saja. Yaitu takwil tafsili, yaitu dengan sarfun nassi an-zahirihi, memalingkan makna ayat dari makna zahirnya dengan menentukan makna dari ayat tersebut. Jadi langsung ditentukan maknanya. Ketika dia menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa ay qahara. Istawa artinya di sini qahara, menguasai. Istawa di sini artinya istaula. Istawa di sini artinya hafidha. Istawa artinya di sini abqa. Udah langsung diberi arti, langsung diberi makna tertentu. Ini namanya takwil tafsili. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebagian ulama mengatakan Allah menguasai arasy. Istaula atau qahara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebagian ulama mengatakan Allah hafidha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu yang menjaga arasy. Sebagian ulama mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay abqa, Allah yang menetapkan arasy pada tempatnya sehingga tidak jatuh ke langit dan bumi. Itu arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ditentukan maknanya. Ini namanya takwil tafsili. Mereka tidak memaknainya dengan makna zahir sehingga disebut takwil, dan mereka menentukan maknanya maka disebut tafsili. Bisa dipahami? Mayoritas para ulama khalaf, para ulama belakangan itu menggunakan metode ini karena kebutuhan untuk menjelaskan sebagian umat Islam ketika menggunakan takwil yang ijmali atau tafwid, mereka masih bertanya-tanya, mereka masih bisa terpeleset pemahamannya. Karena itulah maka mayoritas para ulama khalaf itu kemudian menggunakan takwil tafsiri. Dijelaskan sekalian biar mereka nggak punya angan-angan, nggak memiliki dugaan-dugaan yang salah tentang makna ayat mutasyabihat itu. Sehingga perlu dijelaskan secara langsung. Berbeda di masa salaf dulu. Tidak muncul yang seperti itu karena memang nggak muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Aliran-aliran yang menyimpang itu sedikit, tidak seperti yang terjadi belakangan. Sehingga fitnah dalam akidah itu sangat membahayakan, sehingga diperlukan pemahaman yang jelas tentang sebuah ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Kita katakan tadi mayoritas para ulama khalaf menggunakan metode tafwid atau takwil ijmali. Dan mayoritas para ulama khalaf menggunakan metode takwil tafsiri. Artinya ada ulama salaf yang menggunakan takwil tafsiri. Juga ada ulama khalaf yang menggunakan metode
takwil ijmali. Yang salaf menggunakan takwil tafsili ada. Bukan nggak ada. Sebagaimana klaim orang Wahabi. Sebagaimana klaimnya orang Wahabi mengatakan nggak ada ulama salaf yang menggunakan takwil tafsili. Bahkan mereka mengatakan nggak ada ulama yang menggunakan takwil. Nah, padahal apa? Banyak di antara para ulama salaf yang juga meskipun mayoritas mereka menggunakan takwil ijmali, tetapi ada di antara para ulama yang menggunakan takwil tafsili. Seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan waja'a rabbuka ay qudratuhu. Ketika siapa Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu ulama hadis dalam kitab Al-Jami'us Sahih, ketika menafsirkan ayat kullu syai'in halikun illa wajha, beliau mengatakan illa mulkahu. Al-Imam Mujahid, seorang tabi'in, ketika menjelaskan ayat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, beliau mengatakan ay qiblatullah. Ini namanya apa? Takwil tafsili. Ulama salaf mentakwilkannya dengan takwil tafsili. Jadi mayoritas para ulama salaf memang mentakwil secara ijmali, tetapi ada di antara mereka yang juga mentakwilkannya dengan takwil tafsili. Mayoritas para ulama khalaf memang mereka menggunakan metode takwil tafsili, tetapi ada di antara mereka yang menggunakan metode takwil ijmali atau tafwid. Bagaimana dengan Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikut Ibnu Taimiyah Al-Harrani? Mereka tidak pakai takwil ini dan tidak pakai takwil itu. Mereka tidak pakai takwil dan juga tidak pakai tafwid. Kalau ngomongnya mereka itu ya secara pengakuan dari mereka mengatakan kami tafwid. Kami itu memahami ayat-ayat mutasyabihat, kata siapa? Orang-orang Wahabi, itu dengan menggunakan metode tafwid. Itu orang Wahabi. Tapi apakah orang Wahabi itu menggunakan metode tafwid? Bohong. Memang mereka suka bohong. Nah, dalam hal ini juga mereka berbohong. Mereka kemana-mana bilang tafwid, tapi mereka tidak tafwid. Tafwid tadi sudah kita jelaskan. Tafwid itu tidak memaknai ayat mutasyabihat, tetapi menyerahkan maknanya kepada Allah. Tapi kalau orang Wahabi ketika ketemu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia mengatakan Allah jalisun, Allah duduk. Berarti dia memaknai. Dia memaknai istawa dengan jalasa. Dia memaknai istawa dengan istaqarra. Kalau memaknai itu bukan takwil, bukan tafwid. Itu bukan takwil, bukan tafwid. Karena tidak takwil karena dia pakai makna zahir, bukan tafwid karena dia bukan menyerahkan maknanya kepada Allah, tetapi dia memaknainya dengan sesuai dengan pemahamannya. Kalau tafwid itu ya istawa. Apa maknanya? Allahu a'lam. Bukan apa istawa? Istawa itu duduk. Duduk memberi arti, itu namanya memberi makna. Itu bukan takwil, itu bukan tafwid. Bisa dipahami? Jadi Wahabi bohong dalam masalah ini. Ketika dikatakan yadullahi fauqa aydihim, dia bilang Allah punya tangan. Ketika dia memberikan makna yad dengan tangan berupa anggota badan, itu bukan takwil, itu bukan tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa dia memberi makna. Jadi Wahabi mereka anti takwil.
Mereka mengatakan at-ta'wilu ta'tilun. Mereka mengatakan takwil itu adalah ta'til. Takwil itu berarti menafikan sifat Allah, kata orang Wahabi. Karena itulah maka orang Wahabi mereka mengkafirkan kita umat Islam. Mereka mengkafirkan Asy'ariyah, Maturidiyah, umat Islam yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Karena mereka menuduh kita yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, menuduh kita sebagai kelompok yang menafikan sifat Allah. Padahal kita mengimani bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat. Ketika kita membaca Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita meyakini istiwa Allah. Bahwa Allah memiliki sifat istiwa. Hanya saja sebagian kita mengatakan istiwa Allah itu artinya bahwa Allah menguasai arsy. Sebagian kita menyerahkan makna istiwa Allah hanya kepada Allah. Udah. Itu kita tidak mengingkari adanya sifat ini karena memang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mengingkari sesuatu yang disebut dalam Al-Quran? Kita tidak mengingkarinya. Orang Wahabi mereka anti takwil, bilang kami tafwid, tetapi mereka memaknai ayat mutasyabihat dengan makna zahirnya, akibatnya mereka jatuh kepada kekufuran. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tasyabaha minal kitabi was sunnati fa inna dzalika min usulil kufri. Ini kaidah yang harus dipegang oleh kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita selamat dalam akidah. Sunu aqaidakum, jagalah akidah kalian, minat tamassuki, dari berpegang teguh, bizahiri ma tasyabaha minal kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan makna zahir dari ayat dan hadis mutasyabihat. Artinya jangan kalian berpegang teguh atau berpegang dengan makna zahir dari ayat muhkamat dan mutasyabihat. Dari makna ayat dan hadis mutasyabihat. Jangan pakai makna zahirnya. Kenapa? Fa inna dzalika min usulil kufri. Karena berpegang pada makna zahir ayat dan hadis mutasyabihat itu adalah pangkal dari kekufuran. Apa artinya pangkal dari kekufuran? Artinya dia menjadi penyebab seseorang jatuh kepada kekufuran. Musibah terbesar bagi Wahabi sehingga mereka jatuh kepada tasbih, sehingga mereka jatuh pada tajsim adalah karena mereka tidak mau takwil. Adalah karena mereka berpegang teguh pada makna zahir ayat mutasyabihat. Itu malapetaka pertama bagi orang Wahabi. Seandainya Wahabi mau takwil, seandainya mereka mau takwil dan mereka tidak berpegang pada makna zahir ayat dan hadis mutasyabihat, maka mereka nggak akan jatuh pada tasbih. Mereka nggak akan jatuh pada tajsim. Ini akibat dari mereka tidak mau takwil. Kenapa? Karena ketika mereka nggak mau takwil, ketemu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka bilang Allah duduk di atas arsy. Ketika mereka ketemu ayat aamintum man fis sama, mereka bilang Allah ada di langit. Ketika mereka ketemu yadullah fauqa aydihim, mereka bilang Allah punya tangan, satu tangannya. Ketika mereka ketemu ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, mereka bilang Allah punya muka. Dan seterusnya. Kenapa mereka jatuh kepada tasbih itu? Karena mereka tidak mau takwil. Bilangnya tafwid tetapi tidak tafwid. Omong kosong, berbohong. Kalau mereka betul-betul tafwid,
menggunakan metode tafwid, mereka akan selamat. Tetapi mereka nyatanya tidak menggunakan takwil dan juga tidak menggunakan tafwid, maka mereka jatuh kepada tasybih dan tajsim. Celakalah mereka jatuh kepada kekufuran disebabkan dengan kebodohan mereka dan disebabkan mereka tidak mau mengikuti mengikuti metode para ulama di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.